Coba kita bayangkan sejenak. Di antara debur ombak laut selatan yang penuh misteri dan puncak Gunung Merapi yang berdiri kokoh, ternyata tersimpan sebuah cara pandang yang sangat tua. Ini bukan cuma soal mitos atau legenda ya, tapi ini adalah sebuah kosmologi, semacam peta untuk memahami dunia yang gaungnya tanpa kita sadari sampai juga ke ruang-ruang sains modern. Ini adalah sebuah koneksi tak terduga yang akan kita telusuri bersama. Pertanyaannya mungkin terdengar seperti teka-teki ya. Ratu Laut Selatan, Gunung Merapi, apa hubungannya dengan teori lempeng tektonik global? Gimana ceritanya kepercayaan spiritual lokal di Jawa bisa punya kaitan dengan cara ilmuwan di seluruh dunia memahami pergerakan bumi? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan mengejutkan dari yang kita kira. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan mulai dari konsep dua kutub alam semesta dalam pandangan Jawa. Lalu kita lihat jejaknya yang seolah terhapus dari sejarah sains. Kita akan bongkar ideologi di baliknya, yaitu manusia di puncak piramida. Sebelum akhirnya kita melihat cara pandang alternatif, memandang bumi sebagai kerabat. Dan terakhir, kita renungkan peran kita sebagai penjaga, bukan penguasa. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Di jantung kosmologi Jawa, itu ada dua kekuatan besar. Mereka ini bukan saling melawan, tapi justru saling tarik-menarik, saling melengkapi. Mereka bukan dua hal yang terpisah, tapi ibarat dua kutub magnet dari satu dunia yang sama. Nah, ini dia intinya, keterhubungan. Kalau kita lihat dalam tradisi seperti prosesi labuhan misalnya, itu kan sebetulnya adalah simbol sirkulasi energi. Energi dan kekuatan alam itu mengalir dari laut ke gunung, lalu balik lagi. Jadi, gempa bumi itu bukan cuma urusan laut. Letusan gunung juga bukan cuma urusan darat. Keduanya itu bagian dari satu percakapan besar, sebuah dialog yang terus-menerus terjadi antara dua kutub kekuatan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak provokatif nih. Gimana ceritanya, sebuah cara pandang yang begitu kaya dan mendalam ini kok seolah-olah bisa lenyap begitu saja dari catatan sejarah sains modern yang kita pelajari di sekolah? Coba kita lihat bedanya. Dulu, di akhir abad ke-19, sains geologi barat itu melihat bumi secara vertikal. Ibaratnya, bumi itu kayak apel tua yang makin lama makin keriput dan runtuh ke dalam. Tapi, kosmologi Jawa justru menawarkan cara berpikir yang horizontal, bahwa apa yang terjadi di laut bisa menyebabkan sesuatu di gunung, dan sebaliknya. Ini adalah sebuah lompatan cara berpikir yang luar biasa besar pada masanya. Dan disinilah klaim utamanya, bahwa fondasi dari teori lempeng tektonik yang kita kenal sekarang, pemahaman bahwa benua-benua itu bergerak, akarnya justru berasal dari cara pandang yang dipelajari para ilmuwan kolonial ketika mereka berada di Jawa. Mereka terpapar oleh ide hubungan horizontal ini, dan itu memicu imajinasi baru mereka. Garis waktu ini seolah menceritakan kisah dalam 3 babak. Babak pertama, inspirasi, saat gagasan itu pertama kali muncul. Babak kedua, adopsi, saat gagasan itu diterima secara luas di dunia sains barat. Dan babak ketiga, ini yang paling penting, penghapusan. Jejak asal-usulnya dari Indonesia pelan-pelan dihilangkan, sampai yang tersisa di buku-buku sejarah hanyalah narasi kemenangan para ilmuwan barat. Ini jadi bahan renungan buat kita kan, bahwa sejarah sains itu ternyata nggak lurus-lurus aja. Sejarahnya penuh dengan persilangan ide, saling pinjam, saling mempengaruhi, dan kadang ada penghapusan yang disengaja. Apa yang tidak diceritakan dalam sejarah seringkali sama pentingnya dengan apa yang diceritakan. Jadi pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai dihapus gitu aja? Jawabannya ternyata ada pada sebuah ideologi, sebuah cara berpikir yang bukan cuma mendasari sejarah sains, tapi juga menjadi akar dari krisis lingkungan yang kita hadapi sekarang. Namanya human exceptionalism atau eksepsionalisme manusia. Intinya, ini adalah keyakinan bahwa kita, manusia, itu spesial. Kita beda, kita terpisah, dan kita lebih unggul dari alam semesta. Kita punya akal, kita punya roh, makanya kita merasa berhak untuk menguasai yang lain. Nah, piramida ini ngegambarin banget cara berpikir itu. Manusia ada di puncak. Di bawah kita ada hewan. Lebih bawah lagi ada tumbuhan. Dan di dasar paling bawah ada bebatuan, materi geologis. Dianggap apa? Dianggap sebagai benda mati yang bodoh. Nggak punya hak, nggak punya suara, jadi ya siap untuk diambil dan dieksploitasi. Nah, ini poin yang paling penting. Piramida ini bukan fakta ilmiah. Ini adalah sebuah cerita, sebuah narasi budaya dan filosofis yang kita ceritakan ke diri kita sendiri selama berabad-abad. Sebuah cerita yang akhirnya memberi kita semacam surat izin moral untuk menambang, menebang, dan mengeksploitasi planet ini tanpa perlu merasa bersalah. Tapi, gimana kalau ada cerita yang lain?
Yuk, kita kembali ke kebijaksanaan Jawa tadi, dan kita lihat sebuah alternatif dari piramida dominasi ini. Dalam cara pandang ini, piramidanya langsung ambruk. Manusia itu posisinya bukan di atas alam, tapi di dalam alam. Bebatuan itu bukan benda mati, tapi bagian dari leluhur, bagian dari keluarga. Jadi hubungannya bukan lagi penguasa dan yang dikuasai, tapi setara, egaliter, hubungan antar kerabat dalam satu keluarga besar. Ini contohnya kuat banget loh. Kalau seorang sultan saja, yang notabene penguasa paling kuat di tanah Jawa, masih harus bernegosiasi dengan kekuatan laut dan gunung, itu artinya ada pengakuan. Pengakuan bahwa kekuatan non-manusia itu punya kehendak, punya agensi. Mereka bukan cuma objek pasif, tapi subjek yang harus dihormati. Dan disinilah letak pergeseran fundamentalnya. Dari yang tadinya melihat diri kita sebagai manajer yang mengelola aset, menjadi seorang anggota keluarga yang menghormati dan menjaga kerabatnya. Ini mengubah segalanya. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merah ini. Kita coba lihat apa artinya ini semua buat kita, di sini, hari ini. Kita sering banget kan berpikir kalau krisis iklim itu solusinya ya teknologi, panel surya yang lebih canggih, mobil listrik, dan sebagainya. Tapi mungkin sumber masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan cuma krisis teknologi, ini adalah krisis cara pandang, krisis cerita yang kita gunakan untuk mendefinisikan posisi kita di dunia ini. Cerita tentang manusia sebagai puncak piramida, cerita yang membenarkan eksploitasi tanpa henti, ya cerita itulah yang sudah membawa kita ke tepi jurang ini. Terus melanjutkan cerita yang sama sambil berharap hasilnya akan berbeda, rasanya itu bukan lagi pilihan yang bijaksana. Jadi, inilah pertanyaan untuk renungan kita bersama. Mungkin saja, kebijaksanaan kuno yang tersembunyi di antara laut dan gunung ini bukan cuma menawarkan kita kunci untuk memahami masa lalu sains, tapi juga untuk membayangkan sebuah masa depan yang berbeda. Masa depan di mana peran kita yang sebenarnya bukanlah sebagai penakluk atau penguasa, tapi sebagai penjaga yang merawat keseimbangan.